Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat maghrib Masjid Miftahul Jannah. Alhamdulillah, malam ini malam Senin, kajian ba'da maghrib biasa kita laksanakan. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab takrib bab nikah masih. Minggu lalu kita bahas tentang wal muharramatu bin nas, orang-orang atau perempuan-perempuan yang haram dinikah. Ada yang berasal dari karena keturunan, karena nasab. Ada yang haram nikah, haram dinikahi karena saudara sepersusuan atau rodoah, atau ada yang haram dinikahi karena dia tidak boleh disatukan, seperti menyatukan atau menikahi adik perempuan atau kakak perempuannya istri, atau menikahi, maksudnya yang bersama-sama, ya, nikah bersama-sama, atau menikahi jam'u bainal mar'ati wa ammatiha, menikahi istri juga sekaligus bibinya, atau buliknya atau budinya. Itu enggak juga diperkenankan digabungkan menjadi satu, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Dan juga tidak boleh, kalau di bawah ini ada juga dengan neneknya, ya, karena masih memungkinkan. Ya, kalau zaman dulu, ya, zaman masih era Rasulullah itu biasanya menikah yang laki-laki usianya sudah 70 tahun, lalu istrinya itu masih muda, misalnya masih 20 tahun, itu kan sangat memungkinkan neneknya juga masih sebaya atau. Nah, itu tidak bisa digabungkan seperti itu, kecuali yang bisa digabungkan pada zaman dulu, zaman Nabi Musa yang menikahi sekaligus putranya Nabi Syuaib, laki-laki, dan kakaknya dan adiknya itu dinikahi bersama-sama oleh Nabi Musa. Karena di hadis, ya, di ayat Al-Quran sudah dijelaskan wa antajma'u bainal ukhtaini, tidak boleh menggabungkan dalam satu pernikahan antara dua saudara perempuan, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah pernah terjadi. Ini maksudnya cerita pada zaman Nabi Musa yang menikahi sekaligus dua putrinya Nabi Syuaib. Selanjutnya pada malam ini kita bahas tentang pembatalan nikah. Jadi nikah itu bisa dibatalkan dengan beberapa hal, dengan beberapa sebab. Ya, baru nikah saja, ini baru akad terjadi tapi belum terjadi hubungan suami istri. Nah, itu secara spontan nikah bisa dibatalkan. Nah, pada malam ini teks yang disusun oleh Syekh Abu Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin. Dan bisa dikembalikan, atau istilahnya apa, ya? Ya, turaddu ini dikembalikan. Istri itu bisa dikembalikan, maksudnya dikembalikan ke orang tuanya. Artinya dibatalkan pernikahannya itu meskipun sudah terjadi akad. Bi khamsati uyubin, karena sebab 5 macam aib. Yang pertama bil jununi, karena gila. Ini kan mungkin tidak disebutkan ketika akad itu seperti apa, ya, tidak kenal, taunya kamu mau nikah dengan anak saya, mau enggak? Oke, ya sudah, kalau gitu serahkan maharnya, akad nikah. Nah, kemudian ternyata setelah diketahui ternyata gila anak perempuannya itu. Nah, itu bisa dibatalkan. Wal juzami, dan juzam ini apa, penyakit kusta atau lepra. Al-juzam qilah wa maradun yahmiru minhul adu summa yusawidu semayat yataqatta wa yatanasar. Jadi juzam itu penyakit yang bisa membuat yang merah-merah, ya, di dalam anggota badan merah-merah semua, kemudian sampai menghitam, kemudian putus, buntung
jantung, jatuh ya. Zaman dulu ya mungkin masih ada ya penyakit kusta atau lepra itu yang sampai putus-putus tangannya. Ya, itu sangat memungkinkan. Jadi ini terkait dengan fisik. Wal baros, baros ini penyakit belang. Nah, biasanya putih-putih itu, putih-putih di tubuh, di badan seluruhnya badan. Tuh, yang putih-putihnya itu bisa ya penyakit apa namanya? Kalau zaman dulu ya. Iya kayak belang itu ya parah kalaunya ya, putih-putihnya itu parah sekali. Yang intinya ya mengganggu keindahan fisik. Tapi bukan, mohon maaf, bukan panu ya. Karena panu juga dan putih-putih kan, kalau itu kan bisa diobati. Kalau yang belang itu sudah parah ya, karena itu penyakit bawaan biasanya yang memang itu sudah nggak bisa diobati, jadi dianggap sebagai sebuah aib. Kalau panu ya nggak bisa langsung, wah ternyata istri saya panuan misalnya kan, wah nggak jadi ini saya batalkan nikahnya, nggak seperti itu. Baros ini maksudnya belang, tapi ya belang yang sudah ya betul-betul merusak kulit ya nggak bisa disembuhkan. Warroqi insidadu mahal jima' billah, itu artinya rotok, tertutupnya tempat jima dengan daging ya, maksudnya mohon maaf ya, kemaluan yang perempuannya itu ya tertutup maksudnya nggak ada tempat melakukan hubungan seksual gitu. Ya memang terjadi jarang seperti ini. Wal qarni, nah ini kebalikannya. Wal qarni insidadu mahal jima' bi'azm, tertutupnya tempat hubungan seksual dengan azam, tulang ya, kalau tadi yang tertutup dengan daging, ini tertutup dengan tulang. Yang tidak tahu kenyataannya pernah ada atau tidak yang seperti ini, tapi yang jelas fikih menjelaskan intinya ketika dalam perempuan ditemuin 5 hal ini, itu seorang suami meskipun sudah akad, sudah menyerahkan mahar, itu boleh mengembalikan si istri yang punya aib seperti ini secara spontan langsung dikembalikan. Karena apa ya? Karena tujuan pernikahan di sini nggak bisa tercapai. Ini kan lebih kepada yang fisik-fisik saja ya, fisik-fisik saja. Kecuali kalau misalnya hal-hal yang non fisik, misalnya dia tidak bisa melahirkan setelah tes, bermacam-macam tes medis nggak bisa melahirkan, kalau itu kan bisa dinegosiasi bersama. Karena penghalalan nikah itu kan lebih kepada, awalnya memang lebih kepada penghalalan hubungan suami istri. Karena jelas ya hadis di sana dikatakan ayo syabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawaz, wahai pemuda apabila kalian sudah sanggup menikah maka menikahlah. Fa'ilam yastati fabisaum, apabila tidak bisa ya maka puasa. Fa'innahu abghadul lil basar, karena itu bisa menundukkan pandangan mata. Jadi kan lebih fokus ke arah hubungan tadi, hubungan suami istri itu tadi. Karena jadi ketika sudah terjadi akad nikah ternyata hal-hal yang bisa menghalangi hubungan suami istri itu ternyata ada pada seorang perempuan, nah, itu boleh dibatalkan pernikahan. Hal ini pernah terjadi pada Rasulullah. Ini ada hadisnya. Jadi Rasulullah itu ya seperti saya sampaikan minggu lalu, menikah sampai beliau meninggal itu ada 9 istrinya. Ya sebelum beliau meninggal ya sampai 9 ya. Kalau sama Khadijah ya berarti 10. Belum dengan Maria Qibtiyah itu budak. Kalau dulu kan masih boleh ada budak istilahnya dijadikan pendamping juga, itu ada bisa, jadi sudah 11. Lalu ada juga tiga orang istri lagi Rasulullah itu yang dicerai kan ada ya, karena Rasulullah itu adalah sebagai teladan sebagai sumber syariat juga. Nah, jadi permasalahan hubungan suami istri juga terjadi pada diri Rasulullah terkait dengan perceraian, terkait dengan masalah pernikahan, itu ada ya. Cuma bedanya kalau Rasulullah bisa nikah sampai banyak istri karena itu banyak sekali hikmah-hikmahnya, yaitu hanya kekhususan yang hanya terjadi pada Rasulullah.
Nah di sini juga Rasul pernah meriwayatkan, ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Ghifarin. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi seorang wanita min Ghifarin, dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini ya, satu terah dengan Abu Dzar al-Ghifari, itu kan dari Ghifar. Falamma dakhalat alaihi, jadi sudah menikah, kemudian setelah dakhalat alaihi, ketika perempuan itu ya, masuk kamar bersama Rasul, ra'at bi kahhiha bayadun. Rasul melihat di lambungnya itu ada putih-putih ya, macam penyakit baros tadi itu. Jadi lambungnya ini jadi terkait dengan fisik ya, fisiknya ada cacat di sana, ada aib. Faqala, lalu Rasul ketika melihat itu, ilbasi siabaki, pakai kembali pakaianmu, wa al-haqi bi ahliki, wal haqi bi ahliki, dan temui kembali keluargamu. Jadi ini pernah terjadi pada Rasul. Jadi Rasul nikah dengan salah seorang Bani Ghifar, kemudian setelah malam pertama lah istilahnya, Rasul melihat ada cacat di lambungnya si perempuan Bani Ghifar tadi. Lalu Rasul ditutup, ilbasi siabaki, tutup, pakai lagi, pakai bajumu, wa alhiki bi ahliki, dan temui kembali kepadamu. Wa qala li ahliya, lalu setelah itu Rasul berkata kepada keluarganya, keluarga perempuan tadi, dalastum alayya, kalian telah menipu aku, kata Rasul seperti itu. Ini pernah terjadi pada masa Rasul. Jadi Rasul pernah melakukan pernikahan, kemudian ternyata Bani Ghifar tadi, seorang wanita Bani Ghifar ini ada cacat di sana. Nah itu dikembalikan lagi oleh Rasul kepada keluarganya. Dalastum alayya, kalian sudah mendustai aku ya, bukan istilah, bukan talak kalau seperti ini beda dengan talak. Dan ini fasah ya, fasah nikah kalau dalam fikih itu. Dan ini harus terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri. Nah, di sini dijelaskan wal murad birrad annahu yusbatu li zawji khiyar, yusbatu li zawji khiyaru faskhi aqdi nikah. Nah, yang dimaksud dengan rod atau mengembalikan ini adalah ditetapkan bagi seorang laki-laki khiyar atau boleh memilih khiyar. Jadi sama seperti jual beli gitu ya, di retur ketika ada barang ya. Jadi kalau bicara pernikahan dalam fikih ini terlepas dari masalah sosial ya, kalau bicara pernikahan dalam fikih ya itu sama seperti bisa disamakan seperti jual beli. Itu jeleknya fikih itu seperti itu. Jadi pernikahan itu disamakan seperti jual beli, ketika nggak cocok itu boleh diretur, boleh di apa, atau boleh nggak jadi khiyar. Kan kalau dalam jual beli kemarin ada khiyar itu hak melanjutkan jual beli atau tidak. Kalau dalam jual beli hak melanjutkan jual beli sudah bayar, nah ketika barangnya rusak selagi masih ada di lokasi itu, nah itu boleh dibatalkan. Sama juga dalam pernikahan seperti itu. Wal murad, nah, tadi ya, ditetapkan sebagai seorang suami boleh melakukan khiyar. Khiyarnya hak untuk melakukan kembali melanjutkan pernikahan atau tidak. Khiyaru faskhi aqdi nikah, khiyar atau memilih untuk membatalkan akad pernikahan. Wala mahru alaihi, dan tidak ada mahar bagi sang suami ketika itu juga. Nah ini ketika ini, jadi tidak ada mahar itu maksudnya ya, ketika misalnya sudah terjadi akad nikah, termasuk sudah maharnya sudah diserahkan. Namun kalau itu belum terjadi hubungan suami istri, maharnya boleh diambil kembali semuanya. Ya memang kalau mahar di Arab itu kan biasanya besar, nanti di sini saya jelaskan, ada ayatnya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia mahar ya sendal jepit, seperangkat alat sholat, masa mau diambil lagi gitu. Makanya kalau di dalam fikih ini ya boleh diambil kembali ya, karena berarti memang maharnya besar. Maharnya besar itu ada di ayatnya, saya lupa, coba tak carikan. Makanya ada ayatnya ya, boleh mengambil mahar kembali di bab
talak ya ada di sini. Cuma masalahnya nanti ada dalil yang lain yang mengatakan dari Ibnu Umar, an Umar dari Umar, sahabat Umar dalam kitab Muwatta kata Imam Malik, an Umar radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu maqala. Ibnu Umar dong, ada yang kurang mestinya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, karena kalau Umar aja nggak mungkin radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Umar kan ya Abdullahnya, kemudian Umarnya, jadi radhiyallahu anhu. Qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, ayyuma rajulin, lelaki manapun yang menikahi seorang perempuan, biha junun au juzamun, dan dalam perempuan itu terdapat ada penyakit gila atau juzam atau lepra, kusta, au baros atau penyakit belang, fi riwayatin au qarnin, atau ada ya tertutup tadi alat kelaminnya tertutup dengan tulang, pamasaha, lalu dia melakukan hubungan, dan dia sudah melakukan masa, ini berarti kan fi'il madhi, dia sudah melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual dengan perempuan tadi, falaha sodaquha kamilan, maka bagi perempuan tadi sodaquha kamilan, nah, dia berhak mendapatkan laha, ini kan berarti baginya, dia berhak mendapatkan mas kawinnya secara penuh. Nah itu ketika sudah terjadi hubungan suami istri, sudah terjadi hubungan suami istri. Wadzalika ghurmun li zawjiha ala waliha. Nah, yang demikian itu karena sebagai ganti bagi suaminya tadi atas walinya. Jadi ya karena sudah melakukan hubungan suami istri, ya, sudah melakukan hubungan suami istri, kok dia baru membatalkan gitu. Nah itu nggak boleh diambil lagi maharnya kalau sudah seperti itu. Tapi kalau yang batal sejak awal saja seperti Rasulullah tadi, sudah mau melakukan hubungan ternyata kok ada aib dalam fisiknya yang itu menghalangi hubungan, menghalangi sebab-sebab terjadi hubungan seksual, hubungan suami istri, dan itu betul-betul nggak disentuh. Nah itu berarti bisa diambil maharnya, secara utuh, bisa diambil secara utuh. Tapi kalau talak itu beda lagi. Talak itu, dan ketika dia belum nikah, tapi bukan masalah aib ya mungkin karena nggak serap hatinya gitu loh, nggak serap hatinya atau macam-macam, kemudian belum melakukan hubungan qabla ayamasuhunna, sebelum menyentuh. Nah itu boleh bercerai dan diambil separuhnya, itu boleh. Jadi ada 3 macam itu. Ya, kalau fasakh yang membatalkan yang karena aib langsung nggak jadi dibatalkan pernikahannya, itu semua boleh diambil. Tapi kalau dia sudah nikah dan belum disentuh, tapi laki-laki itu ngajak bercerai karena mungkin bisa jadi itu sudah nggak cocok ya. Kan biasanya ada juga yang dipaksa ya, ceritanya kan dipaksa menikah misalnya anaknya, terus anak yang perempuan ini diajak berhubungan itu nggak mau sama sekali ya, nggak mau sama sekali. Ada ya sampai berapa hari misalnya, sampai seminggu nggak mau, akhirnya yang laki-lakinya itu gemes, ya udah saya cerai aja. Nah itu diambil separuhnya, maharnya tuh boleh. Nah ini kita bicara mahar yang bernilai, model-model di Arab sana. Karena kalau model di Indonesia mahar seperangkat alat sholat diambil separuhnya ya waktu. Nah itu seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi hubungan suami istri, nah itu udah nggak boleh lagi diambil, karena bahasanya di sini ghurmun li zawjiha ala waliha, karena sebagai ganti bagi suami itu atas walinya. Ya bahasanya sama seperti ya betul-betul kayak jual beli jadi ya, bahasa fikih itu, karena si wali sudah ngurusi anaknya bertahun-tahun sampai besar, kemudian diambil begitu saja loh. Jadi ada hak wali. Jadi kalau di sini kan bahasanya mahar itu untuk wali begitu. Namun kebalikannya wa yuraddu rajul bi khamsati uyubin. Dan laki-laki itu juga bisa dikembalikan,
ya. Ini kalau tadi kan yang perempuan yang dikembalikan, ya, sekarang laki-laki itu boleh dikembalikan lagi, artinya batal pernikahannya. Khiyar, perempuan boleh menuntut ya khiyaru fasxu aqdi nikah, memilih untuk membatalkan pernikahan karena laki-laki itu mengalami khamsati uyubin, mengalami 5 aib. Pertama bil junun, ya, ternyata laki-laki itu gila, baru menikah lalu stres, ternyata setelah masuk kamar stres lagi-laginya itu. Nah, itu khiyar, boleh khiyar. Perempuannya boleh minta cerai langsung boleh. Wal juzam, ya, sama penyakit kustra, lepra, ternyata laki-laki itu ada ya masalah fisik yang memang betul-betul tidak bisa membuat terjadinya hubungan suami istri. Wal baros, ya, sama tadi belang, kusta, belang yang memang betul-betul merusak aib fisik, ya, ini lebih ke aib fisik. Wal jabbi ini kalau di sini bahasa qat zakar, ya nggak ada kelaminnya ternyata. Lagi-lagi pernikahan itu awalnya lebih kepada menghalalkan hubungan suami istri. Jadi kalau sudah menikah ternyata nggak ada kelaminnya, ya di sini nggak boleh, ada bisa membuat dibatalkan boleh. Walunah ini apa? Kalau di sini bahasa Arabnya ada mulqudrah al waqti, tidak adanya kekuatan untuk melakukan hubungan seksual, ya, impotensi ternyata suaminya. Nah, itu boleh dilakukan fasakh nikah. Tapi di sini ada penjelasan wasabata khiyarun lizaujah qiyasan ala subutihi lizauj, ya, penetapan khiyar atau membatalkan pernikahan ini dikiaskan pada yang laki-laki tadi. Walakinal amin yuajjalu sana min hina raf'ihal amr bil qada. Nah, cuma di sini yang terkait dengan impotensi dalam fikih ini dijelaskan yuajjal itu bisa ditangguhkan selama 1 tahun, jadi masih boleh dilakukan selama 1 tahun. Artinya ya untuk proses, ya, barangkali ya dalam 1 tahun itu ada proses medis, ya, bisa diobati, jadi enggak semata-mata langsung minta cerai. Jadi kalau misalnya mau ditangguhkan boleh selama 1 tahun. Fa ilam yahsulul waqtu khilalaha sabatalah haqqul fasakh. Nah, jadi ketika sudah 1 tahun itu sudah tidak ada hasilnya, sabatalah haqqul fasakh, maka tetap bagi si perempuan itu punya hak untuk fasakh, untuk membatalkan pernikahan. Jadi 1 tahun berobat ternyata tetap tidak bisa melakukan hubungan seksual yang laki-lakinya, atau impotensi, ya, bahasanya di sini anak. Nah, itu dia boleh langsung meminta diceraikan. Ya nazalika qad yakunu li illatin tadhhabu bi ikhtilafil fusul. Karena hal itu nazalika qad yakunu li illatin, karena itu sudah menjadi ilat, menjadi sebab penyakit tadhhabu bi ikhtilafil fusul, yang bisa menghilangkan ikhtilafil fusul. Apa yang maksudnya? Ya, perbedaan adanya pemisah tadi. Nah, mengapa dikatakan di sini harus sampai 1 tahun? Jadi kalau problemnya itu karena impotensi, beda kalau misalnya mohon maafnya tadi jab itu yang betul-betul fokus data. Kalau yang anak ini impotensi. 5 rawahul Baihaqi, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, anna mar'atan atathu fa akhbartuhu anna zawjaha la yasilu ilaiha fa ajilhu haulan. Nah, jadi pada masa Umar ada seorang perempuan mendatanginya, fa akhbarahu, dan perempuan itu memberitakan kepada Umar saat itu jadi khalifah tentunya ini, anna zawjaha la yasilu ilaiha, bahwasanya suaminya itu tidak sampai, maksudnya tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Fa'ajjalahu haulan, lalu Umar menangguhkannya selama 1 tahun.
istri karena impotensi itu ditangguhkan sama setahun. Falamma in qada haulun walam yasil ilaiha khayyar. Dan ketika sampai masa 1 tahun orang yasil ilaiha dan laki-lakinya itu juga tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, khayyaraha. Lalu Umar memberikan hak dia untuk memilih, khiyar ya. Fakhtar nafsah. Lalu perempuan itu memilih dirinya, ya maksudnya minta cerai ya. Fafaraqo bainahuma Umar wa ja'alaha tatliqah bain. Lalu Umar memisahkan antara keduanya. Jadi mana ini kan sebagai kepala negara ya juga bertugas sebagai hakim pengadilan agama ya kalau sekarang kepala negara sekaligus. Wa ja'alaha tatliqatan bainatan. Dan Umar menjadikan perempuan itu sebagai perempuan yang ditalak bain. Talak bain berarti langsung talak tiga nggak ada rujuk lagi kalau talak 3. Nah, jadi mengapa harus ditunda sampai 1 tahun ketika suami mengalami impotensi? Ternyata karena ini berdasarkan hadis dari riwayat Baihaqi, bukan hadis Rasulullah sih sebetulnya, cuma asar. Kalau di sini kan bukan Rasul yang berkata tapi asar dari sahabat yang menjelaskan kalau pernah terjadi pada masa Umar seperti itu, lalu Umar menyarankan ditunda sampai 1 tahun. Artinya ada upaya pengobatan medis. Setelah itu baru boleh kalau nggak ada hasilnya lagi ya sudah bisa diceraikan. Jadi perempuan itu boleh melakukan gugat cerai. Jadi begitu, ada perempuan ketika sudah menikah ternyata ada aib-aib ya, laki-laki boleh melakukan fasakh nikah atau pembatalan nikah. Begitu juga yang perempuan juga boleh melakukan fasakh nikah, membatalkan pernikahannya ketika terjadi pada laki-laki hal-hal tadi yang terkait dengan fisiknya dan juga terkait dengan alat kelaminnya ya di sini, yang nggak bisa terjadi hubungan suami istri di sana. Selanjutnya di sini ada faslun bab tentang mahar. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikahi. Dan disunahkan tasmiyatul mahri, menyebutkan mahar fin nikah, dalam akad nikah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i menyebutkan mahar itu sunnah, saya nikahkan kau dengan fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian. Jadi kata-kata dengan mas kawin sekian itu kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah. Fa'ilam yusamma sahal aqdu, maka jika tidak disebutkan mahar itu sah pernikahan. Mengapa di sini menyebutkan mahar itu dikatakan sunnah ya? Karena berdasarkan ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran itu di sini dikatakan la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw taqbidu lahunna fariidhah. Jadi tidak mengapa bagi kalian ketika kalian mentalak istri kalian selagi kalian belum menyentuhnya, aw taqbidu lahunna fariidhah, atau kalian belum menyebutkan kepada mereka fariidhah ini maharnya mas kawin yang difardukan. Jadi di sana boleh, artinya ada peluang tidak menyebutkan mahar di sini, tidak menyebutkan mahar berdasarkan ayat ini. Nah, nanti ada ayat selanjutnya itu dikatakan masalah perceraian nanti, mungkin nanti atau minggu depan saya baca ini. Jadi di situ kalau teman masalahnya kalau di Indonesia ya sudah yang menjadi keputusan kompilasi hukum Islam di Indonesia, untuk nikah itu tetap harus ada penyebutan akad, penyebutan mahar ya, harus disebutkan maharnya. Ya, meskipun nanti ada yang maharnya ngutang itu juga masih memungkinkan. Wa wajibal mahru bi salasati asya'. Di sini juga disebutkan wajib
wajib menyerahkan mahar itu dengan 3 macam. Ayyafridahu zawju ala nafsihi. Yang pertama, ayyafridahu zawju, jadi suami itu menyebutkan sendiri maharnya atau menentukan sendiri maharnya berdasarkan sesuai dengan kemauan dirinya, ala nafsi, sesuai dengan dirinya. Jadi kan menentukan sendiri suaminya, maharnya saya mau menikahi dengan mahar sekian. Aw yafridahul hakim, atau maharnya itu ditentukan oleh hakim. Hakim di sini dalam arti penghulu, ya, penghulu yang menentukan maharnya berapa. Aw yadkhula biha fa yajibu mahrul misli, atau suami itu langsung, istilahnya yadkhula biha, langsung menyebutkan, langsung melakukan hubungan, tapi dia wajib menyerahkan mahar itu mahar mistil. Mahar mistil ini apa kalau bahasa kitanya? Mahar yang disamakan dengan mahar-mahar keluarga istri sebelumnya. Jadi disamakan gitu. Jadi kan mahar itu ada yang ya terserah suaminya mau ngasih berapa. Tapi ada juga yang berdasarkan hakim menurut hakim ini pantasnya berapa. Atau mahar itu menyebutkan mahar mistil. Mahar mistil ini misalnya dulu mbaknya itu waktu nikah maharnya berapa, nanti si adiknya itu dinikahi dengan mahar yang sama, itu namanya mahar mistil. Jadi sesuai tradisi di keluarga itu, misalnya maharnya emas 10 gram atau emas 5 gram ya. Jadi karena disamakan dengan mbaknya sebelumnya, keluarga sebelumnya, jadi disamakan. Jadi yang menentukan nanti mahar mistil, mahar yang menjadi kan serupa, mahar yang serupa dengan mahar sebelumnya di keluarga itu seperti apa. Jadi modelnya yang seperti itu ada juga. Nah, di sini ada hadis-hadis yang terkait dengan menyerahkan mahar. Wa tunisa sadaqatihinna, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan yang dinikahi itu sadaqatihinna nihlah, mahar-mahar mereka nihlah sebagai atiyah. Nihlah itu artinya atiyah, wa hibah mafruḍah, pemberian ataupun hibah yang difardukan. Jadi mahar itu fardu, di sini wajib. Rawah Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, atat imra'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, inna qad wahabat nafsaha lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam qala. Perempuan itu perempuan itu berkata, inna qad wahabat nafsaha, bahwasanya dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Faqala malih ini sa'imin hajatin, saya sudah butuh, maksudnya jadi ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Ini ada cerita tentang Sahal bin Sa'id ya. Kata Sahal bin Sa'id itu, dia mengatakan pada Nabi, saya tidak butuh malih ini sa'imin hajatin, saya tidak butuh dengan perempuan ini. Faqala rajulun zawizniha. Rajul itu seorang laki-laki itu berkata, zawizniha, nikahilah aku dengannya. Qala a'tiha sauban malifini sa'imin hajatin, a'tiha sauban. Lalu Rasul mengatakan, berikanlah dia sebuah baju. La ajidu, kata laki-laki itu, saya tidak punya. Jadi di sini ceritanya seorang laki-laki dan perempuan mau menikah. Nah, kemudian oleh Rasul ditanya, laki-laki ini mau dinikahkan, mau minta dinikahkan dengan perempuan tersebut yang menikahkan Rasul. Zawizni, Rasul kawinkan atau nikahkan saya dengan perempuan ini. Nah, lalu Rasul berkata, a'tiha sauban, berikan dia sebuah baju lah, sesetel baju lah. Lalu laki-laki berkata, la ajid, saya nggak punya Rasul. Lalu Rasul berkata lagi, a'tiha walau khatama min hadidin, berikanlah dia walau khatama min hadidin, walaupun hanya
sebuah cincin dari besi. Nah, itu kan. Jadi ada seorang wanita dinikahkan dengan Rasul dengan seorang perempuan, tapi Rasul minta harus ada mas kawinnya. Mas kawinnya baju, kata Rasulnya nggak mau baju, nggak punya. Nah, kalau Rasulnya sudah berikan dia meskipun hanya sebuah cincin dari besi min hadidin. Lalu fakta salalah itu juga masih dianggap berat baginya. Jadi betul-betul nggak bisa punya apa-apa nih laki-laki mau menikah. Ya, bangsa kita ya kiri lah mau nikah sampai kata Rasul dengan sebuah emas dari besi pun nggak ada. Pakola mama Al-Quran. Dia sudah betul-betul nggak punya apa-apa, tapi mau dinikahkan oleh Rasul dengan seorang wanita. Dan ketika ditanya Rasul ada mas kawinnya nggak ada. Rasul sih nggak punya apa-apa. Tanya ada baju nggak untuk diberikan ke perempuan yang nggak punya. Kiri kali ya sudah. kalau begitu kata Rasul, khatamin hadid, cincin dari besi ya ada nggak ada juga. Lalu oleh Rasul ditanya mana kami Al-Quran, kamu punya apa dari Al-Quran? Maksudnya punya hafal Al-Quran sampai apa? Kaza. Lalu laki-laki itu mengatakan saya punya hafal Al-Quran ya ini dan ini dan ini. Faqad zawaztukaha, kalau gitu faqad zawaztukaha bima ma'aka minal Quran. Maka saya telah menikahkan kamu dengan perempuan ini bima ma'aka minal Quran, dengan sesuatu yang engkau miliki dalam Al-Quran itu. Jadi maharnya Quran, maharnya hafal Al-Quran. Jadi karena memang betul-betul nggak punya, jadi maharnya ya Al-Quran yang kamu punya, hafalannya ya sudah hafalan Al-Quran itu. Hafalan Al-Quran itu yang bisa kamu jadikan untuk mahar, untuk mas kawin. Nah, jadi sangat mungkin ketika nggak punya apa maharnya baca Al-Quran misalnya. Ya sama seperti maharnya kalau dalam kitab-kitab klasik itu maharnya Nabi Adam pada Siti Hawa itu tetap ada maharnya harus membaca sholawat Nabi. Ya, jadi meskipun Nabi Muhammad belum ada, itu Nabi Adam ketika dinikahkan dengan Hawa, Nabi Adam diminta untuk membaca sholawat Nabi sebanyak, riwayatnya beda-beda ya, ada yang 500 kali, ada yang 100 kali. Jadi dalam riwayat juga dikatakan 500 kali belum selesai ya, baru separuhnya, itu berarti nanti maharnya hutang. Jadi Nabi Adam itu maharnya kepada Siti Hawa itu hutang, mahar bacaan sholawatnya harusnya 500 kali, masih 300 kali atau masih separuhnya 250 kali hutang dulu, tapi nanti ketika akan melakukan hubungan baru dilunasi. Makanya ada istilah mahar itu dihutangkan. Ini pada masa Nabi Adam, meskipun Rasulullah belum wafat, jadi Rasulullah sholawat Nabi itu pernah dijadikan mahar ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Ya, makanya di sini juga dijelaskan seorang laki-laki tadi mau menikah, minta dinikahkan dengan Nabi yang menikahkan. Ditanya oleh Nabi nggak punya apa-apa, dia nggak punya apa-apa, tetapi ya tetap pengen nikah. Ya sudah, ditanya oleh Nabi, mama apa Al-Quran? Kamu punya hafal Al-Quran apa? Saya punya kaza wa kaza. Ya sudah, kalau begitu faqad zawaztukaha bima ma'aka minal Quran. Jadi disebutkan maharnya berupa Quran, apa yang dimiliki padamu berupa Al-Quran. Nah, kemudian di sini ada penjelasan. Walaysa li aqallis shadaqi wala li aktsarihi haddun, dan tidak ada batasan minimal maupun maksimal bagi mas kawin. Jadi kan sudah jelas di sini batasan minimal ya, bahkan Nabi mengatakan dengan hafalan ayat-ayat Al-Quran juga boleh, kata Nabi tadi. Juga batasan maksimalnya yang nggak ada juga. Nah, bahkan di sini dengan sendal tadi ya yang diceritakan mas kawin dengan sendal. Rawat Tirmidzi an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna ra'atan min bani tazawwajat ala na'lain. Jadi di sini lebih rendah ini maharnya. Maharnya bahwasanya seorang perempuan dari Bani Fazarah tazawwajat menikah ala na'lain dengan mahar
sepasang sendal jepit. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul meyakinkan dulu nih waktu menikah. Aroditi min nafsiki wa maliki bina'laini. Apakah kamu rela dirimu dan juga apa yang kamu miliki itu maksudnya ditukar dengan naklain, dengan sepasang sendal. Faqala, lalu wanita itu menjawab, na'am ya Rasul. Fajazahu, lalu Rasul membolehkannya. Nah, jadi itu sampai yang terkait dengan mahar itu, bahkan sepasang sendal jepit pun boleh. Tapi batasan yang paling besar yang nggak ada batasnya, wa ataitum ihdahunna qintaran, itu ada An-Nisa ayat 20 dijelaskan. Wa ataitum, maka berikanlah, wa ataitum, kalian semua telah memberikan ihdahunna kepada salah satu istri-istri kalian qintaran. Impor itu artinya disini dijelaskan al-mal al-kasir, harta yang banyak. Padahal anhu la hadda lil mahri fil kasrah. Nah, jadi hal ini disebutkan bahwasanya tidak ada batas bagi mahar dalam hal jumlahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mahar nggak ada batasan, baik minimal maupun maksimal. Lalu di sini ada penjelasan lagi. Wayajuzu ayat zawwajaha ala manfaatin maklumatin, dan boleh seorang laki-laki menikahi perempuan ala manfaatin maklumah. Manfaat maklumah ini maksudnya jasa ya, kataklimiha syai'an al-Quran awil qiyam bi amalin muayyanin. Jadi seperti mengajarkan dia membaca Al-Quran atau melakukan amal-amal tertentu, itu boleh. Nggak ada yang bisa diberikan berupa harta, tapi laki-laki itu memberikan maharnya berupa perbuatan-perbuatan tertentu ya. Seperti sama Nabi Musa ketika dinikahi dengan kedua putrinya Nabi Syuaib, itu kan maharnya jasa ya, jasa dengan apa istilahnya, ngangon kambingnya, mengembalikan kambingnya sampai 8 tahun, 10 tahun, kalau mau disempurnakan 10 tahun itu lebih baik gitu. Itu berupa jasa, jadi boleh ya. Atau dengan mengajarkan Al-Quran, atau dengan tadi itu dengan membaca yang dimiliki dari hafalan-hafalan Al-Qurannya, atau membaca sesuatu mungkin seperti Nabi Adam itu kan membaca salawat Nabi. Jadi boleh seperti itu juga. Jadi dalam hal materi yang terendah sekalipun boleh, bahkan yang tertinggi pun ya itu diperbolehkan. Nah, cuma kalau mengikuti tradisi Rasul, ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisaihi wala asdiqat imra'atun min banatihi aksar min isnatai asyrata auqiyah. Jadi Rasulullah itu kalau memberikan mahar, asdaqa Rasulullah imra'atun min nisaihi, atau wala asdiqat imra'atun min banatihi, dan juga ketika anak-anak perempuannya Rasulullah itu dinikahi, diberi mas kawin, dan ketika Rasulullah memberikan mas kawin kepada istri-istrinya aksar min isnatai asyra auqiyah. Jadi mas kawinnya itu lebih banyak ya, minimal maksudnya ya, minimal Rasul itu memberikan sebesar 12 uqiyah ya, kalau di sini dikatakan hiya arba'una dirhaman fal majmu' arba'umi'ah wa samanuna dirhaman. Jadi sebesar sekitar 480 dirham. Nah, itu yang terjadi pada masa Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah, di sini dijelaskan Rasulullah ketika menikahi perempuan atau ketika anak-anak beliau dinikahi oleh sahabat-sahabat itu, maharnya itu lebih banyak dari atau lebih besar dari, atau minimal yang diberikan itu sekitar 480 dirham. Itu hitungan dirham ya, beda dengan dinar. Kalau dinar kan 1 dinar itu seharga 4,25 gram emas, atau kalau dinar. Tapi kalau dirham ya beda-beda sih. Dirham itu sekitar 3 ya,
1 dirhamnya itu sekitar 3 gram perak. Nah, bukan emas, kalau dirham kan perak, mata uang perak. Kalau saya pernah menghitung sekitar 1 dirhamnya itu sekitar ada 70.000, ya beda-beda sih. Misalnya kalau dirham perak itu kan beda-beda kualitasnya, ada yang standarnya 70.000. Kalau 70.000 kali taruhlah misalnya 500 dirham sekitar berapa? 70.000 kali 500 35 juta ya, sekitar itu standarnya, standar mas kawinnya Rasulullah kepada istri-istrinya, atau ketika istri-istrinya dinikahi oleh sahabat-sahabat, terus standarnya sekitar itu 35 juta ya, antara 30 sampai 35 juta maharnya ya. Meskipun Rasulullah memang pernah mensyaratkan ya nggak ada batasnya, bahkan dengan sepasang sendal pun boleh, atau dengan hafalan pun boleh. Nah, tapi dalam sejarahnya ya Rasulullah sebesar itu, makanya dalam pernikahan itu nanti ada pengembalian ya, karena kalau orang Arab memang besar yang diberikan. Makanya di sini dijelaskan selanjutnya, wa yasqutu bi talaqi qabla dukhuli biha nisful mahar, dan jatuh dengan talak qabla dukhul biha nisful mahar. Jadi talak itu bisa dijatuhkan dan sebelum melakukan hubungan, maharnya itu bisa kembali nisful mahar, separuhnya itu boleh diberikan kepada perempuan itu, dan separuhnya boleh diambil lagi, karena berdasarkan firman Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Dan jika kalian mentalak istri-istri kalian min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian melakukan hubungan, faqad faradtum lahunna, nah, sementara akad maharnya itu sudah disebutkan. Misalnya saya nikahkan dengan mas kawin 100 gram emas, maharnya sudah disebutkan. Waqad faradtum lahunna fariidah, maharnya sudah disebutkan. Fanis summa faradtum, maka kalian boleh mengambil separuhnya. Jadi ketika mahar sudah disebutkan, boleh diambil separuhnya, selagi itu belum melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau ayat yang sebelumnya, kalau belum disebutkan, ayat yang sebelumnya kan kalau belum disebutkan, malam tamasuhuna au tafridu lahuna, nah, selagi kalian belum melakukan hubungan suami istri, dan atau belum disebutkan maharnya, itu boleh juga. Nah, kalau itu nggak ada kewajiban, karena kan masalahnya kalau yang di ayat ini ketika menikah belum disebutkan maharnya, lalu ketika itu belum terjadi hubungan suami istri, nah itu kan karena maharnya belum disebutkan, berarti nggak ada pengembalian maharnya kan belum disebutkan dan belum diberikan. Nah, cuma famati'uhunna, jadi kalau bahasa Quran itu dia berhak memberikan pemberian sekadarnya yang kira-kira pantas seperti apa. Itu kalau maharnya sudah diberikan, ya itu boleh diambil separuhnya selagi belum melakukan hubungan suami istri. Namun kalau sudah melakukan hubungan suami istri, ya sudah, mahar sudah milik si istri atau milik walinya. Nah, itu yang terkait dengan pemberian mahar. Mungkin itu ada pertanyaan sebelum ditutup salat Isya. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.